Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 10 September 2025. Pelajaran yang ke-11 di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Murka Allah yang benar. Bacalah Keluaran 32 ayat 9 sampai 29. Apakah reaksi Musa terhadap ancaman Allah untuk membinasakan Israel? Keluaran 32 ayat 9 sampai 29. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditulis pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang yang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini.
Ketika Musa masih berada di Gunung Sinai, Tuhan berfirman bahwa Dia akan menghancurkan para pemberontak dan membuat keturunan Musa menjadi bangsa yang besar. Namun, bukan itu yang diinginkan Musa. Sebaliknya, ia memohon kepada Tuhan menunjukkan bahwa orang Israel bukanlah umat Musa, mereka adalah umat Allah. Musa sendiri tidak membawa mereka keluar dari Mesir, tetapi Allah yang melakukannya melalui perbuatan-perbuatannya yang dahsyat. Dan Musa pun berjanji kepada Allah, menekankan janji-janjinya kepada para bapa leluhur. Musa benar-benar bekerja sebagai perantara antara Allah dan manusia. Sesudah dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya, Musa kembali kepada mereka. Tidak ada catatan, tidak seperti apa yang terjadi dalam Keluaran 34 ayat 29 dan 30 bahwa wajahnya bersinar di hadapan Tuhan. Wajahnya mungkin mencerminkan kemarahannya. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Memecahkan loh-loh yang berisi dekalog adalah tanda eksternal dari memecahkan isinya. Tuhan menegur Musa karena hal itu, tetapi kemudian Dia memerintahkan Musa untuk memahat dua loh untuk menggantikan loh yang pertama yang telah kau pecahkan itu. Allah sendiri yang akan menulis ulang perintah-perintah tersebut. Musa menegur Harun dengan tajam karena menyerah pada tuntutan umat. Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Keluaran 32 ayat 21. Harun mencoba membenarkan pelanggarannya dengan pertama, menyalahkan orang lain, dan kedua, dengan sihir aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Yang memperburuk keadaan adalah Harun sendiri sangat dihormati oleh Tuhan karena telah diberi banyak hak istimewa, terutama naik ke gunung bersama Musa dan 70 orang tua-tua. Sungguh sebuah ironi yang gelap. Dengan mengklaim bahwa sebuah mujizat telah terjadi, Harun ingin mengelabui saudaranya. Perhatikan bagaimana satu dosa menyebabkan dosa yang lain. Dalam kasus ini, penyembahan berhala dengan berbohong. Namun Musa tidak terkecoh karena ia melihat betapa liarnya perilaku bangsa itu. Konsekuensi negatifnya sangat jelas dan Musa harus segera menghentikan pemberontakan tersebut. Apakah yang seharusnya diajarkan oleh kisah ini kepada kita tentang kuasa doa syafaat? Siapakah yang harus Anda doakan saat ini? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Rabu 10 September 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.